sekolah. Kadang kan suka lama nungguin angkot, jadi jalan aja sama teman-teman. Walaupun sekolahnya gini, tapi tetap semangat untuk belajar, walaupun kepanasan. Sekarang pelajarannya menggambar tapi temanya membatik ya. Kalian membuat corak batik. Belajar di kelas menjadi kegiatan sehari-hari kita sebagai pelajar. Mata pelajaran favorit, guru yang baik, dan teman-teman yang asik. Di kelas yang nyaman, sempurna, pasti seru sekali ya teman. Cukup membayangkannya saja sudah membuatku ikut senang. Tapi, tahukah teman, tidak semua anak Indonesia bisa merasakan kesenangan itu. Pelajaran apa hari ini? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Oke, buka buku catatannya. Sally, sini sebentar. Nah, nanti Sally ini nulis, ini introduction. Di depan nanti Bunda bagian terangkan. Oke? Karena sekolahnya lebih dekat, yang lain jauh. Terus jadi nggak usah pakai biaya besar kalau di sini mah, soalnya sekolahnya gratis. Belajar tanpa gedung sekolah mungkin tidak pernah terbayangkan oleh sebagian teman-teman di rumah. Tapi itu nyata teman. Aku alami bersama beberapa temanku di sini. Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Belajar tanpa gedung, papan tulis tanpa tembok, dan beralas semen tanpa lantai. Kami masih beruntung punya selembar kain hitam untuk menghalangi teriknya matahari di atas kepala kami. Dengan semua kekurangan ini, apakah masih ada semangat belajar di antara kami? Kota Hujan. Inilah julukan kotaku, Bogor, Jawa Barat. Jaraknya hanya 60 km dari ibu kota Jakarta. Teman, kotaku dikenal dengan suasana yang teduh dan indah. Teman mungkin pernah ya berkunjung ke Kebun Raya Bogor atau jalan-jalan ke Pecinan Surya Kencana, melihat indahnya keberagaman agama dan budaya warga Bogor. Meskipun berbeda, tapi semuanya hidup damai berdampingan. Indah sekali ya. Tidak kalah indah dari pusat kota Bogor. Cukup 30 menit untuk tiba ke kampungku, Kecamatan Cijeruk, Desa Palasari, Bogor, Jawa Barat. Aku Sally, ingin mengajak teman-teman di rumah melihat Curug Pelangi. Airnya tidak deras sih, tapi udaranya sejuk sekali. Indahnya alam dan damainya warga Bogor membuat aku merasa beruntung sekali tinggal di sini. Tapi sayangnya itu tidak sama dengan pendidikannya, teman.
masih banyak anak-anak yang putus sekolah yang tidak mendapatkan pendidikan layak di kota ini. Selain itu, masih banyak lagi tempat menarik di kampung halamanku, teman. Wisata alamnya pasti membuat banyak orang tak bosan mengunjungi Bogor. Begitu juga aku dan teman-temanku. Hampir setiap hari kami bisa melihat pemandangan yang indah di sini. Jaraknya, hanya beberapa menit saja dari rumah kami di Desa Cijeruk. Oh iya teman, tahu tidak kalau Bogor punya lebih dari 20 curug atau mini air terjun di banyak tempat. Salah satunya yang paling terkenal adalah Curug Pelangi. Ayo ikut kami jalan-jalan ke curug. Lihat, jernih sekali ya airnya. Biasanya kami bisa menghabiskan waktu sampai berjam-jam loh di sini hanya untuk melihat air dan udara yang sejuk. Atau malah seperti teman-temanku, langsung berenang. Biur, segar sekali airnya. Asik sekali ya teman. Hampir setiap pulang sekolah kami kesini. Meski sudah sering, tapi kami tidak pernah bosan. Bermain-main dengan alam seperti ini menjadi permainan kami. Tapi terlihat tidak kalah seru kan teman? Sally senang melihat teman-teman tertawa dan saling melempar candaan. Persahabatan kami jadi makin akrab deh. Teman, aku senang sekali tinggal di sini. Persahabatan dan keindahan alamnya membuatku selalu bersyukur. Sally anak yang beruntung. Tapi kali ini aku tidak hanya ingin bercerita tentang teman-teman atau alam Bogor yang indah, tapi juga akan mengajak teman-teman melihat kegiatan belajar kami di tempat yang paling istimewa. Bukan tempat biasa, mirip seperti di sini, bernuansa alam. Sebelumnya, teman tahu tidak semua anak Indonesia bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Di Jawa Barat saja masih banyak gedung sekolah yang rusak. Anak-anak harus belajar dengan hati yang berdebar, takut bangunan sekolah yang rapuh akan runtuh mengenai tubuh mereka. Kalau aku dan teman-teman di sini tidak mengalami rasa deg-degan itu, tidak takut gedung sekolah runtuh, karena kami di sini memang belajar benar-benar tanpa gedung, tanpa lantai dan tembok, benar-benar seperti di alam terbuka atau Curug Pelangi yang tadi aku ceritakan. Ini tempat kami belajar, teman. Di sebuah halaman rumah milik guru sekaligus kepala sekolah kami, Ibu Cucu. Kok kami belajar di halaman rumah? Mungkin teman-teman bingung ya, karena kami kurang mendapatkan tempat belajar yang layak, teman. Kami bukan anak-anak dengan orang tua yang mampu membayar uang sekolah yang mahal. Kebaikan hati Ibu Cucu membuat kami, anak-anak yang tadinya putus sekolah, menjadi kembali bersekolah. Latar belakang keluarga anak-anak yang sekolah di SMP terbuka ini semuanya dari kalangan ekonomi lemah ya, gitu boleh dikatakan seperti itu, karena mereka tidak mampu untuk melanjutkan ke tingkat SLTP yang swasta ataupun negeri. Untuk mengeluarkan uang transportasi aja mereka kesulitan. Kalau di tempat saya itu kan mereka bisa berjalan kaki, tidak ada biaya sama sekali, kalau di sini gratis. Bahasa Indonesia kucing? Sel? Bangku yang kami duduki adalah hasil dari sumbangan sekolah dan donasi orang-orang baik yang peduli dengan kami. Begitu juga dengan buku, alat tulis, hingga papan tulis yang kami gunakan. Dan selembar kain hitam menjadi satu-satunya atap yang melindungi kami dari teriknya sinar matahari yang membuat kepala kami kadang jadi pusing. Ini kan introduction nih, nanti diisi nama kamu semua, biodata kamu. Mulai dari nama, tanggal lahir, sekolah di mana, nanti alamat. Ya, ngerti? Ya. Panas dan hujan.
Rasanya sudah jadi kawan kami sehari-hari di sini. Kadang kalau lagi asik belajar, keringat tak berhenti mengucur karena panas. Tapi kalau hujan, wah sudah pasti kami berhenti belajar teman. Karena selembar kain hitam ini tidak bisa melindungi kami dari air hujan. Karena itu, Sally dan teman-teman di sini sangat menghargai waktu. Belajar sepagi mungkin agar cuaca tidak terlalu panas dan berharap hujan tidak cepat turun saat memasuki musim hujan. Sekarang coba Sally bantu bacakan ke teman-temannya. Setelah kamu coba, cocokkan dengan kalimat. Oke, kasih contoh dulu Sel. Hello, my name is Sally Marcelina. I go to school SMPN Tunas Bunda. Terus? 911. Terus? Ini sampel doang, hanya contoh. Hampir setiap saat ya, setiap mata pelajaran yang saya berikan, anak-anak selalu dimotivasi bahwa untuk sukses itu kita tidak harus melihat gedung yang bagus, walaupun memang itu nyaman gitu kan, tidak harus dengan seragam yang bagus, walaupun itu memang nyaman dilihat. Saya ke anak-anak lebih menekankan kita sukses itu dari diri sendiri, hasil dari kerja keras, jujur, dan intinya mereka itu mau belajar dalam kondisi apapun itu gitu. Tidak peduli gedungnya tidak ada atau seragamnya jelek, walaupun hanya beratapkan terpal, walaupun kita harus duduk di tanah. Mereka tetap intinya itu belajar itu tidak harus dengan fasilitas yang mewah, tapi tetap semangat karena itu kunci untuk sukses itu adalah kerja keras dan jujur. Itu saya motivasi ke anak-anak. Kami tidak bersedih. Kami malah ingin menunjukkan kepada teman-teman betapa bersyukurnya kami bisa terus belajar. Uang yang terbatas membuat orang tua kami menyerah. Tapi adanya kegiatan belajar di rumah ibu cucu ini membuat kami tidak mau ikut menyerah. Ibu cucu membuat kami yakin belajar itu bisa di mana saja dan dalam keadaan apa saja. Asal ada semangat yang besar untuk mau berjuang. Karena kata banyak orang hebat, semua mimpi besar berawal dari pendidikan. Bunda itu kalau ngajar suka cepat paham, nggak kayak yang lain, kan suka dibulak-balik. Jadi itu lama pahamnya. Kalau sama Bunda cepat paham. Manggil Bunda kayak mama sendiri. Bunda nggak suka marah sih kalau murid-muridnya nggak pada nakal. Paling kalau marah anaknya yang nakal. Teman biasanya naik apa kalau berangkat ke sekolah? Diantar orang tua atau naik kendaraan umum? Wah, kalau teman-temanku di sini naik mobil bak terbuka nih. Iya, dari rumah ibu cucu, teman-temanku yang sedang bersiap untuk ujian kenaikan kelas akan menempuh jarak hingga 9 km menuju SMPN 1 Cijeruk. Tentu saja ditemani ibu cucu yang duduk di bangku depan mobil. Kami yang di belakang, berdesakan seperti ini. Sepanjang jalan menuju sekolah, kami melihat-lihat pemandangan dan tentu saja tertawa bersama-sama. Awalnya, teman-temanku merasa malu naik mobil terbuka seperti ini, diperhatikan banyak orang yang lewat. Mungkin aneh melihat kami. Biasanya kan mobil terbuka untuk membawa barang. Tapi lama-lama malah senang dan tidak malu lagi. Rasanya seperti diajak jalan-jalan sih. Teman,
Meski kami belajar di halaman rumah Bu Cucu, tapi menjelang ujian kenaikan kelas, kami harus ke SMPN 1 Cijeruk. Di sini kami belajar khusus untuk memperbaiki pelajaran apa yang tertinggal dan karena fasilitas yang tidak mendukung di sana. Di sini, kami belajar dari guru yang khusus membahas satu pelajaran, jadi bisa lebih fokus teman. Akhirnya ya, kami bisa merasakan duduk di kelas dengan tembok, lantai, dan ruang kelas yang nyaman. Dan tentu saja, tidak perlu menggelar selembar kain, membawa bangku sendiri. Seandainya setiap belajar bisa seperti ini ya teman, pasti kami tidak perlu takut kepanasan dan kehujanan lagi. Hehe. Pada sistem pernapasan ini ada beberapa alat yang berperan dalam pernapasan kita. Hanya pada makhluk hidup seperti kita manusia ataupun hewan ataupun tumbuhan, biasanya alat-alat yang menempel pada tubuh kita itu disebut organ. Tapi kami tentunya tidak sendirian teman. Di sekolah ini, selain ada murid yang belajar di sini, tapi juga menampung anak-anak dari luar sekolahnya. Kata Ibu Cucu, semua anak-anak yang sekolah mandiri seperti kami diperbolehkan ke sini untuk mendapatkan fasilitas yang layak. Ada yang tahu nggak barangkali tadi apa fungsinya bulu hidung? Hanya untuk perias lubang hidung aja ya? Ya, meski hanya saat menjelang ujian teori atau praktik teman, agar kemampuan kami bisa seperti teman-teman yang bersekolah di sini. Tak terasa, 2 jam sudah kami belajar di sini, teman. Setelah ini, kami rasanya siap untuk ujian kenaikan kelas nanti. Oh ya, pulangnya tentu saja kami kembali naik mobil bak terbuka, tertawa-tawa lagi, dan bernyanyi lagi. Senang sekali rasanya. Jajanan. Wah, semua anak-anak seperti kita pasti suka. Manis, asin, dan pedas. Rasanya yang enak membuat kami senang. Malah kadang ketagihan juga ya teman. Jadi mau makan terus deh. Di kantin sekolah saat istirahat, semua anak menikmati aneka jajanan. Lalu kalau kami yang belajar di halaman sekolah Bu Guru, jajan apa ya? Penasaran? Di waktu istirahat kami, terbiasa memasak sebelum bisa menikmati makanan. Apa yang kami masak? Mie instan teman. Kelihatannya sederhana ya. Tapi buat Sally dan teman-teman di sini sangat istimewa. Ibu Cucu yang membelikan kami makanan ini untuk dimasak dan dinikmati bersama. Karena tidak semua dari kami sudah makan sebelum berangkat ke sekolah, jadi makan mie instan seperti ini paling kami tunggu-tunggu. Mungkin jarang sekali kan teman melihat suasana masak seperti ini di jam istirahat sekolah. Lauk pauk sederhana, teman-teman yang baik, dan ibu guru yang menyayangi kami seperti anak-anaknya sendiri. Wah, rasanya kami beruntung sekali teman, bisa menikmati ini semua. Di atas pendopo bambu ini, kami mengucap syukur atas semua kekurangan dan kelebihan yang kami miliki. Tidak perlu bersedih, karena tempat belajar kami berbeda dengan anak-anak sekolah lainnya, begitu juga dengan yang kami makan. Tapi selama melewatinya bersama-sama, kami yakin akan baik-baik saja dan tetap punya pengetahuan dan kesempatan yang sama dengan teman yang lainnya. Iya kan teman?
Hari demi hari kami lewati bersama, belajar dan terus belajar, tanpa peduli panasnya terik matahari di atas kepala. Selembar kain hitam itu akan jadi saksi perjuangan bagaimana kami ingin terus berada di bawahnya hingga pendidikan tingkat SMP selesai nantinya. Terima kasih Bunda udah mengajar kami dengan sungguh-sungguh, dan kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bunda. Walaupun sekolahnya begini, tetap semangat kok belajar. Rombongan ke bawah ada Akan selalu ada semangat ibu cucu di tiap langkah kami dan ketulusan guru-guru lainnya yang mengajari kami tanpa pamrih. Melihat mereka juga berjuang untuk membuat kami mengerti setiap pelajaran yang sulit. Kami, ibu cucu, dan guru-guru lainnya berjuang bersama-sama agar calon penerus bangsa seperti kami jadi anak-anak yang berguna dan tidak putus sekolah, apalagi harapan. Dimanapun tempatnya, di sanalah semangat kami untuk belajar selalu ada. beberapa organ pada sistem pernapasan dan Semua itu pasti deh tidak akan membuat senyum dan tawa di wajah kami menghilang. Sejak tadi kan teman juga lihat, kami selalu tertawa dan bercanda bersama. Tidak ada tuh alasan untuk tidak bahagia. Dengan segala keterbatasan, kami ingin nantinya perjuangan ini mengantarkan kami menjadi orang pandai. Pandai bersyukur untuk mengerti rencana Tuhan yang pasti indah. Dan kami pasti akan terus berjuang meraihnya. Aku ingin deh suatu hari nanti akan ada yang bilang kepada kami seperti ini. Itu loh anak-anak yang belajar di bawah selembar kain di Bogor. Mereka sekarang sudah sukses menjadi seorang dokter, penulis, perawat, dan guru hebat seperti Ibu Cucu. Kami percaya kekuatan mimpi dan doa. Teman percaya juga kan?